katakan kepadamu bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Para pendengar Radio Kayung Utara yang berbahagia, sudahkah kita menemukan hal yang sangat menarik dalam Al-Quran? Pertanyaan seperti ini penting untuk selalu kita tanyakan pada diri kita, supaya dapat menjadi sumber motivasi besar dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran yang sekedar kebetulan atau ikut-ikutan, maka motivasinya akan mudah melemah dan akhirnya tidak istiqomah. Dalam surah Al-Rahman, Al-Ahqaf, dan Al-Jin, Al-Quran mengabadikan ketertarikan dan kekaguman makhluk yang bernama jin pada Al-Quran. Sesungguhnya surat di atas mengingatkan dan mempertanyakan diri kita sebagai manusia, apakah kita sudah atau belum memiliki ketertarikan dengan Al-Quran? Sedangkan jin dan orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW saja sangat tertarik dengan Al-Quran. Sebagian orang kafir itu masuk Islam setelah merasa kagum dengan Al-Quran, seperti Umar bin Khattab, Zubair bin Mut'im, dan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Namun, ada juga yang hanya tertarik saja tapi menolak untuk masuk Islam, seperti Utbah bin Rabi'ah atau Al-Walid bin Al-Mughirah. Para pendengar yang berbahagia, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan manusia mengagumi, merasakan Al-Quran sebagai sesuatu yang luar biasa. Alasan-alasannya adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, isinya yang sangat ilmiah dan sesuai dengan semua realitas kehidupan. Kemudian yang kedua, keindahan dan sastranya yang telah menjadikan bangsa Arab pun ingin selalu mendengarnya. Yang ketiga, kenikmatan dan keindahannya saat dibaca, didengar, dan dikaji, sehingga berdampak kepada kesehatan dan ketenteraman jiwa manusia, kecuali bagi jiwa yang enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kenikmatan saat rutin dibaca atau dihafal dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa manusia mengagumi Al-Quran yaitu kenikmatan saat mentadaburinya ataupun mengejarkannya. Al-Quran bagaikan lautan yang tidak bertepi. Bertahun-tahun ditadaburi, tidak pernah habis menghasilkan inspirasi. Para pendengar yang berbahagia, manakah di antara 5 alasan yang tadi kami sebutkan di atas yang sudah kita rasakan? Bila mana kita sudah beriman atau meyakini kebenaran Al-Quran, setidaknya kita harus dapat merasakan minimal 1 alasan saja. Jika tidak, maka dikhawatirkan interaksi kita dengan Al-Quran tidak didasari oleh alasan-alasan yang kuat, sehingga na'udzubillah mudah terputus bahkan kehilangan minat dengan Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, ibroh atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas adalah ada beberapa kiat agar kita dapat merasakan kekaguman terhadap Al-Quran. Kiat yang pertama, tentunya kita harus sering mendengar Al-Quran, khususnya mendengarkan Al-Quran saat sholat, baik sholat wajib ataupun sunnah. Selama kita belum siap untuk mendengarkan Al-Quran,
dengan ayat-ayat yang panjang atau sudah alergi duluan bila imam salat membaca ayat Al-Quran yang lebih panjang, maka sulit bagi kita untuk menemukan hal-hal yang menarik dari Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran di luar sholat juga amat dianjurkan, baik mendengarkan bacaan langsung atau dari rekaman tilawah bagi berbagai qori. Kiat yang kedua tentunya yaitu interaksi intensif dengan Al-Quran, baik intensif tilawah atau membacanya, tahfiz atau menghafalnya, tadabbur, mentadaburinya, dan mengkaji tafsirnya. Mereka yang bersama Al-Quran setahun sekali atau sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali tentunya akan sulit menemukan sesuatu yang mengagumkan dari Al-Quran. Para pendengar, tips yang ketiga agar kita kagum terhadap Al-Quran yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk sikap, keyakinan, dan pemikiran positif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita dapat merasakan hebatnya kalam Allah jika kita masih bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertauhid, apalagi menuduh Allah dengan na'udzubillah punya istri atau dan anak. Inilah yang dinyatakan oleh jin. Kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Jangan sampai kita belum dapat merasakan atau menemukan kekaguman terhadap Al-Quran, padahal kita sudah mengimaninya bertahun-tahun. Sehingga terkesan tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan kitab lainnya. Tempuhlah kiat-kiat di atas, maka sedikit demi sedikit pastilah terbangun kekaguman terhadap Al-Quran. Kekaguman yang akan menghantarkan kepada perasaan cinta dan perasaan butuh terhadap Al-Quran. Amin. Baik, itu mungkin Mbak Emi tentang beberapa kiat agar kita lebih mencintai, agar kita lebih menumbuhkan rasa kagum terhadap Al-Quran. Dengan beberapa kiat tadi, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan bertahap, perlahan, kekaguman kita terhadap Al-Quran dapat terus tumbuh, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga interaksi kita dengan Al-Quran dapat terus istiqomah, minimal mungkin dengan kita lebih rajin untuk tilawah Al-Quran. Seperti itu, Kak. Ya. Baik. Baik, terima kasih Kak Emi. Kita lanjutkan dengan kajian selanjutnya atau tilawah. Dengan kajian selanjutnya saja ya Kak Emi. Baik, terima kasih para pendengar.